Pemirsa, kita awal informasi pagi hari ini. Indonesia berhasil menang di Piala AFF U19 2024 usai mengalahkan Thailand. Ya, Garuda Nusantara menang dengan skor 1-0. Sebuah percobaan di Bali dan sekarang menjadi kesempatan dari bola mati. Ada Karel, ada Jens Raven yang menanduk sepak pojok dari Caviatur. Gol ini menjadi gol penentu kemenangan Indonesia. Garuda Nusantara menang 1-0 dan memastikan diri keluar sebagai juara. Kemenangan ini membuat Indonesia memutus 11 tahun puasa gelar di Piala AFF U19. Indonesia terakhir kali juara pada tahun 2013. Kala itu skuad Garuda Nusantara juara juga dilatih oleh Indra Syafri. Indonesia memimpin 1-0 atas Thailand. Ya, lagi-lagi kita cukup cermat, cukup jeli dalam. Pemirsa, akhirnya Timnas U19 angkat trofi AFF U19 tahun 2024 setelah mengalahkan Timnas Thailand di Gelora Bung Tomo, Surabaya. Ya, gol tunggal Garuda Muda dicetak Jens Raven pada menit ke-18 setelah menerima umpan dari tendangan penjuru. Seketika wasit meniup peluit panjang tanda pertandingan babak kedua usai, seluruh isi Gelora Bung Tomo bergemuruh. Pemain serta ofisial tim U19 langsung berhamburan menghampiri pemain inti di tengah lapangan. Semua larut dalam suasana euforia menyambut kemenangan anak asuh Coach Indra Syafri. Ada yang membentangkan sang saka merah putih, sebagian pemain inti menangis haru menyambut kemenangan setelah terakhir kali meraih trofi pada tahun 2013. Euforia semakin terasa saat pemain timnas U19 mengangkat Piala AFF U19 2024. Begitupun dengan sekitar 34.000 supporter Indonesia yang memenuhi tribun Gelora Bung Tomo, turut larut bersama kemenangan Garuda Muda. Mereka tak henti-hentinya bernyanyi dan mengeluh-eluhkan punggawa timnas U19. Emerson Pereira da Silva, pelatih Thailand, menuturkan anak asuhnya sudah bermain maksimal, bahkan mengurung pertahanan timnas Indonesia pada babak kedua. Namun permainannya rapi dari Indonesia membuat Thailand kesulitan untuk menyamakan kedudukan. Turnamen ini sangat bagus untuk pemanasan sebelum turun di kualifikasi Piala Asia U20 September nanti. We play very well. My team very good. We try to play all the time. Try to find space to play. Fighting every ball, every duel. Maybe some players never play against fans like this, but I think they play very well. Sementara itu, Indra Syafri, pelatih timnas U19, menegaskan bahwa kemenangan ini buah kerja keras tim. Piala AFF ini bukan tujuan utama, melainkan Piala AFC U20 pada September mendatang. Untuk saya menjadi motivasi untuk berbuat yang lebih baik. Yang kedua, tentu ini trofi, ini medali untuk para pemain yang berusaha bekerja keras. Mana tim ini dipersiapkan lebih kurang bulan ya, dari mulai Januari. Dan seperti yang kami sampaikan di awal bahwa targetnya bukan AFF, di targetnya adalah di kualifikasi Piala AFC nanti di tanggal 17 September kita akan lawan Yemen, kita lawan Maldives dan lawan Ajang Piala AFF U19 menorehkan sejarah prestasi untuk yang kedua bagi Indra Syafri. Yang pertama pada tahun 2013 di Gelora Putra Delta Sidoarjo dan kini tahun 2024 terjadi di Gelora Bung Tomo, Surabaya. Dari Surabaya, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Pemirsa, usai Timnas U19 pastikan juara Piala AFF 2024, para supporter Timnas berkumpul di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat. Ya, euforia kemenangan tidak hanya dengan teriakan yel-yel, namun para supporter berenang di kolam Bundaran HI. Konvoi kendaraan para supporter mulai berdatangan menuju kawasan Hotel Indonesia pada Senin malam. Para supporter ini berkumpul di kawasan Bundaran HI untuk merayakan kemenangan Timnas U19 dalam ajang Piala AFF U19 2024 setelah menaklukkan Timnas Thailand dengan skor 1-0. Euforia terlihat dari para supporter yang menyerukan yel-yel kemenangan dan membakar flare untuk mengekspresikan semangat dukungan kepada Timnas.
Bahkan beberapa di antaranya nekat mencuburkan diri dan berenang di kolam bundaran HI. Diperkirakan 2.000 orang dari sejumlah wilayah di Jakarta berkumpul untuk merayakan kemenangan timnas. Akibat aksi ini arus lalu lintas sempat macet karena para supporter tumpah ruah ke jalan. Sehingga petugas kepolisian pun berjaga di lokasi untuk mengurai kemacetan. Ini wujud euforia mungkin. Euforia ya? Ya karena Indonesia menang. Tetap kita himbau secara humanis agar kembali ke rumah masing-masing. Kurang lebih ya 2.000 orang lah yang merayakan kemenangan Indonesia di area Bundaran HI. Setelah meluapkan kebahagiaannya atas kemenangan timnas, para supporter pun langsung membubarkan diri dan kondisi lalu lintas pun kembali normal. Dari Jakarta, Miftahul Gani, Ainis melaporkan. Pemirsa, eksekusi puluhan rumah di atas lahan sengketa di Kecamatan 242, Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan diwarnai kericuhan. Ya, warga melakukan perlawanan bahkan menghujani petugas dengan batu. Inilah detik-detik kericuhan yang mewarnai proses eksekusi lahan seluas 4 hektar di Desa Maroneng, Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Ratusan aparat gabungan Brimob Kepolisian dan TNI dihadang ratusan warga yang menolak proses eksekusi. Bahkan kedatangan pihak pengadilan yang dikawal ratusan personel Brimo dan TNI ini disambut dengan lemparan batu. Kejar-kejaran bahkan terjadi saat sejumlah warga yang dianggap provokator hendak diamankan. Yang mana pemenangnya adalah Haji Hajra. Haji Hajra melawan Haji Rinta dan kawan-kawan. Ada berapa luas ya Pak? Luasnya sekitar 4 hektar. Ada berapa rumah di dalam? Rumah yang di dalam yang mau dieksekusi ada 19 rumah. 19 rumah. Yang tidak dieksekusi ada 2 rumah termasuk yang di tempat ini. Petugas mengeksekusi 21 rumah atas perintah Pengadilan Negeri Kabupaten Pindrang. 500 personel dikerahkan untuk mengamankan jalannya eksekusi lahan tersebut. Dari Kabupaten Pindrang, Sulawesi Barat, Huzar Zainal, iNews melaporkan. Pemirsa, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Beni Ramdhani, selesai menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri. Ya, Beni diperiksa sekitar 5 jam. Beni selesai menjalani pemeriksaan Bareskrim sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Menurut Beni, dirinya menjawab sekitar 22 pertanyaan. Beni juga menjelaskan mengenai peran BP2MI kepada penyidik. Sementara terkait inisial T, Beni juga menjelaskan inisial lain dalam kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Ia juga mengatakan telah memberikan nama lengkap serta latar belakang T kepada pihak kepolisian. Saya tidak pada posisi dan kapasitas menjawab itu ya. Saya sudah memberi keterangan hampir 22 pertanyaan. Ya, dan saya sudah jawab, berita acara sudah tangani terkait inisial T, ya. Maka saya minta dipersilakan untuk ya ditanyakan kepada penyidik dari Bareskrim Polri. Yang dimaksud dengan kebal hukum itu, yang Bapak ngomong kebal hukum itu maksudnya seperti apa, Pak? Gimana, Pak? Ini kalau orang yang katakan ya diduga atau apa belum ditangkap ya berarti kebal hukum dong. Kan sederhana kan? Sudah pernah Pak apa? untuk menyelidiki. Itu menjadi tanggung jawab dari pihak kepolisian. Yang pasti ya saya konsisten menyebut ya inisial. Inisial itu siapa, latar belakangnya apa, maka saya sudah memberikan keterangan kepada kepolisian, penyidik, dan silakan ditanyakan kepada penyidik. Ya. Tadi saya katakan kalau isu judi online-nya bukan kewenangan kami. Kami tidak berurusan dengan itu. Bahkan ada beberapa media misleadingnya misalnya ketika saya menyebut judi online seolah-olah judi online yang ada di Indonesia yang sedang ditangani oleh Satgas. Tidak, ya. Saya menyebut relasinya atau korelasinya dengan penempatan ilegal di Kamboja. Mereka dipekerjakan di judi online dan scamming online di Kamboja, ya. Nah, saya fokus Kamboja nih. Kamboja adalah 1914. Ini anak-anak muda, anak-anak bangsa yang menjadi korban penempatan ilegal. Standing posisi saya, fokus dan concern BP2MI adalah perang melawan sindikat penempatan ilegal. Jadi jika judi online itu berdiri sendiri, maka tidak menjadi fokus dan tugas kami. Ya, itu bukan tugas BP2MI. Demikian ya. Pemirsa, sosok berinisial T disebut mengendalikan bisnis judi online di Indonesia. Ya, Menkominfo Budi Aris Setiadi menyebut tak mengetahui siapa sosok yang dimaksud.
Praktik judi online di tanah air kian meresahkan. Dalam laporan transaksi mencurigakan yang dirilis PPATK, jumlah perputaran uang judi online hingga tahun 2024 tembus ratusan triliun rupiah. Belakangan berembus kabar bahwa praktik judi online di Indonesia dikendalikan oleh sosok bandar berinisial T. Sosok tersebut dinilai tak akan pernah tersentuh hukum. Kepala BP2MI Beni Ramdhani pertama kali mengungkapkan bahwa pengendali judi online di Indonesia berinisial T. Hal ini diungkapkan oleh Beni pada Kamis 25 Juli 2024. Ia bahkan mengaku pernah menyampaikan di rapat terbatas Agustus 2023 dengan Presiden. Selain menyebut inisial T, Beni bahkan mengatakan bahwa selama Republik Indonesia berdiri, sosok yang dia sebut sebagai bos dan pengendali judi online ini tak bisa tersentuh oleh hukum. Atas hal ini, Beni juga dipanggil oleh Barreskrim Polri untuk didalami keterangannya. Beni juga menjelaskan bahwa sosok T juga kendalikan bisnis judi online dari Kamboja dan terafiliasi dengan jaringan judi online di Kamboja. Hasil ini menurut Beni ia temukan saat ia melakukan penyelidikan tentang banyaknya WNI yang dipekerjakan secara ilegal di Kamboja. Dari sanalah dia mengetahui fakta-fakta yang ia sampaikan. Keterangan Beni ini baru disampaikan ke publik belakangan. Namun menurutnya, hal ini pernah disampaikan saat rapat bersama Presiden dan jajarannya 2023 lalu. Ia mengatakan saat itu Jokowi dan Kapolri kaget tentang sosok T. Untuk hal ini, saya menyatakan di depan Presiden, Panglima TNI dan Kapolri, sebetulnya sangat mudah untuk menangkap siapa aktor di balik bisnis judi online di Kamboja dan siapa aktor di balik scamming online. Saya cukup menyebut inisialnya T aja paling depan lah. Yang kedua saya nggak perlu sebut, dan ini saya sebut di depan Presiden. Sosok bandar berinisial T ini pun ramai diperbincangkan netizen di jagat media sosial. Bahkan kata kunci inisial T menjadi trending topik di media sosial X. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, dua wanita selebgram ditangkap polisi di Bekasi, Jawa Barat usai mempromosikan judi online di media sosial Instagram. Ya, keduanya mengaku sudah mempromosikan judi online selama 1 tahun. Akibat mempromosikan judi online di akun Instagram, dua wanita ditangkap tim unit reskrim Polsek Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Keduanya ditangkap setelah polisi melakukan patroli siber untuk menjaring aktivitas judi online. Pelaku mengaku sudah 1 tahun mempromosikan judi online dengan bayaran jutaan rupiah per bulan. Awal mulanya dari keterangan yang bersangkutan dia dapat tawaran dari akun yang sedang kita selidiki, terus dia melaksanakan kesepakatan nominal yang disepakati per postingan sekitar 800.000 dan setelah disepakati dan dia langsung melakukan endorse judi online di akun media sosial. Kedua pelaku dijerat dengan Undang-Undang ITE dan terancam hukuman 10 tahun penjara serta denda 10 miliar rupiah. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah ambulans yang membawa pasien mengalami kecelakaan beruntun dengan 5 motor di Sawangan, Depok, Jawa Barat. Ya, akibatnya sepeda motor hancur dan para korban yang terluka dievakuasi ke rumah sakit. Warga dikejutkan dengan kecelakaan lalu lintas di Jalan Mukhtar, Sawangan, Depok, Jawa Barat. Kecelakaan ini membuat 5 motor ringsek dan sejumlah pengendaranya terluka. Kecelakaan ini berawal ketika ambulans yang membawa pasien menuju Rumah Sakit Citra Arafik, Kelapa II, berusaha menghindari seorang pengendara motor yang tengah melaju kencang dari arah berlawanan. Pengendara motor tersebut berusaha menyalip sebuah truk, namun jaraknya terlalu mepet dengan ambulans. Akibatnya supir ambulans banting setir dan menabrak 5 pengendara motor lain di depannya. Ambulans itu bawa pasien dari Arafik yang di Pengasinan mau ke Kelapa II. Yang udah gawat pasiennya, pada turun ditakin ambulans. Dipotong sini. Ada berapa motor tadi, Pak? Yang apa? Yang ditabrak ambulans? 5. Usai kejadian, polisi segera memeriksa sejumlah saksi. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan.